Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Luo Yuying mengangkat alisnya, dan berkata, kamu tidak menunjukkan pedangmu, ucap Luo Yuying. Tidak perlu, aku khawatir begitu kamu menunjukkan pedangmu, kamu akan secara tidak sengaja melukai kakak senior ke-8, kata Tan Yun. Tes, adik laki-laki junior, kamu memiliki nada yang begitu besar. Luo Yu tersenyum, jika kamu memiliki kemampuan, jangan tunjukkan pedangmu, jika kamu kalah, kamu tidak bisa mengatakan bahwa kakak perempuan itu menggertakmu, ucap Luo Yuying. Tidak, Tan Yun membawa tangan kirinya di punggungnya, dan tangan kanannya tiba-tiba terentang. Ada suara keras, tolong, ucap Tan Yun. Oke, kekuatan ilahi tubuh Luo Yu yang besar melonjak keluar, dan ketika rambutnya menari, dia memegang pedang suci dan terbang menuju Tan Yun dengan kecepatan tinggi. Ini adalah kecepatan penerbangan tercepat setelah dia menekan ranah. Tiba-tiba, apa yang terjadi selanjutnya membuatnya lengah. Kakak 8, hati-hati, aku akan menembak, ucap Tan Yun. Tan Yun yang mengenakan jubah ungu, selesai berbicara, membawa tangan kirinya dan berubah menjadi bayangan ungu, menyapu langit rendah dengan kecepatan tinggi, dan kecepatannya sangat cepat sehingga Luo Yu hampir tidak bisa bereaksi. Anda harus tahu bahwa meskipun Tan Yun hanya seorang kaisar suci kelas 2, kekuatannya dalam tantangan lompatan katak cukup untuk dengan mudah membunuh Raja Dewa kelas 3, sementara Luo Yu menekan wilayahnya menjadi Ratu Suci peringkat 5, dan kekuatannya dalam tantangan lompatan katak tidak takut pada Raja Dewa kelas 1. Oleh karena itu, kecepatan Tan Yun, di matanya saat ini, sangat cepat. Cepat sekali. Sebelum suara keterkejutan Luo Yu jatuh, Tan Yun muncul di sampingnya. Bas! Tan Yun tiba-tiba meraih pergelangan tangan kanan Luo Yu dengan tangan kanannya dalam getaran kekosongan. Tiba-tiba, Luo Yu merasakan kekuatan yang tak tertandingi datang dari pergelangan tangannya, menyebabkan lengan kanannya menekuk memegang pedang di lehernya. Kakak senior 8 akui, ucap Tan Yun tersenyum cerah, lalu melepaskan Luo Yu, yang belum pulih, dan berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke tanah. Setelah Luo Yu tenang, sudut roknya terbang ke atas dan mendarat di sebelah Tan Yun. Dia memandang Lingxia Tianzun dan berkata dengan mulut kecil, Guru, adik laki-laki itu terlalu kuat untuk menantang katak. Murid ini memperkirakan bahwa dia memiliki kekuatan untuk melawan Raja Dewa kelas 3. Murid tidak yakin, murid harus meningkatkan ranah dari Kaisar Suci peringkat ke-5 menjadi Kaisar Suci peringkat 8, dan kemudian bersaing lagi, ucap Luo Yu. Sebelum Lingxia Tianzun bisa berbicara, Tan Yun berkata sambil tersenyum, kakak senior 8, jika kamu kalah, kamu akan kalah, jangan kasar, ucap Tan Yun. Luo Yu memberi Tan Yun tatapan putih, lalu berubah menjadi tatapan santai, adik junior kecil, kamu benar-benar luar biasa, kakak senior semakin menyukaimu, ucap Luo Yi. Tan Yun merasa merinding ketika dia melihat penampilan mesra Luo Yu. Kamu gadis, kamu benar-benar nakal, ucap Lingxia Tianzun memandang Luo Yu dan tersenyum, lalu menatap 8 orang yang tersisa dan berkata, tapi apa yang Luo Yu katakan barusan masuk akal. Kaisar Suci tingkat 8, dan berdiskusi dengan Yuner, ucap Lingxia Tianzun. Mu Zhen Tianzun dan Yu Qihao mengangguk dan berkata, baik tuan, ucap keduanya. Yu Qihao mencibir dalam hatinya, jika saya menekan ranah ke Kaisar Suci tingkat 8, bahkan Anda juga memiliki kekuatan untuk bertarung melawan Raja Dewa tingkat 4. Jing Yun, kamu berani berhubungan dengan kakak perempuan senior yang aku suka, dan lihat bagaimana aku bisa membuat kecelakaan terjadi padamu nanti, ucap Yu Qihao di dalam hatinya. Saat ini, Ling Huting kini mengambil langkah dan mengepalkan tinjunya ke arah Tan Yun dan berkata, adik laki-laki, kakak laki-laki datang ingin lihat seberapa kuat kamu, ucap Ling Huting. Setelah berbicara, dia menekan ranah ke ranah Kaisar Suci peringkat 8, adik laki-laki kecil, kakak senior punya kemampuan saya untuk melompati tantangan sebanding dengan Raja Dewa kelas 3. Jika Anda bisa mengalahkan saya, kakak senior akan mengagumimu, ucap Ling Huting. Tan Yun bisa melihat sorot ramah di mata Yu Qihao, dan dia mengepalkan tinjunya dan berkata, kakak kelima, tolong, ucap Tan Yun. Bas! Kehampaan tiba-tiba pecah, Ling Huting membuka mulutnya,
dan tombak sihir hitam legam dengan atribut kematian terbang ke tangannya. Segera, Ling Huting menikam Tan Yun dengan tombak. Tan Yun mengorbankan Heavenly Venerate Divine Sword kualitas terbaik dengan atribut kuno dan naik ke udara. Dia tidak memberi Ling Huting kesempatan untuk menggunakan cara kembali ke Zong, jadi dia menyerang dengan cepat. Namun, kecepatan Tan Yun mengayunkan pedangnya dan bergerak jelas 1 poin lebih cepat dari Ling Huting. Di mata semua orang, ini adalah kecepatan sejati Tan Yun, namun tidak demikian. Jika Tan Yun meningkatkan kecepatan hingga ekstrim, bahkan jika dia tidak menggunakan langkah ilahi Hongmeng, dia akan mampu bersaing dengan kecepatan terbang Raja Dewa kelas 4. Dang 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 dang. Di atas kompleks, suara persimpangan emas dan besi terdengar tanpa henti, percikan api kemana-mana, Ling Huting berkeringat deras, dan kelelahan menghadapinya. Yuner melompati tantangan kekuatan, itu benar-benar tak tertandingi di dunia. Lingxia Tianzun yang menyaksikan pertempuran, berpikir diam-diam, Tinger menghadapi Yuner, tetapi sudah terlambat untuk menggunakan berbagai cara untuk kembali ke sekte, ucap Lingxia Tianzun. Pada saat ini, Tan Yun memukulinya ke tanah. Ling Huting cukup cemas di dalam hatinya, dan dia juga tahu bahwa jika dia tidak menggunakan berbagai cara untuk kembali ke sekte, dia pasti akan kalah. Aum! Ling Huting meraung keras. Ketika dia hendak melakukan Myriad Dao Gui Zongjue, Tan Yun tiba-tiba meningkatkan kecepatannya dan melesat menjauh dari sisi Ling Huting dengan pedang dewa di tangan. Saat berikutnya, detik berikutnya, Ling Huting berhenti menari dari kehampaan, karena dia merasakan hawa dingin di belakang lehernya. Tapi Tan Yun yang berdiri di udara, memegang pedang suci, ujung pedang menempel di belakang lehernya, dan berkata sambil tersenyum, "Kakak Lima, terimalah," ucap Tan Yun. Setelah mengatakan ini, Tan Yun singkirkan pedang itu dan jatuh ke halaman. Aduh, Ling Huting menghela nafas, terbang di depan Tan Yun, mengepalkan tinjunya dan berkata, "Sungguh menakutkan bagi adik laki-laki untuk melompati tantangan kekuatan, saudara kelima yakin bahwa saya kalah," ucap Ling Huting. Tan Yun berkata sambil tersenyum, "Jika bukan karena saudara junior mengambil keuntungan dari kecepatan, jika Anda berada di atas angin, jika tidak, saudara senior kelima, setelah Anda menggunakan cara kembali ke Zongjue yang kalah mungkin adalah aku," ucap Tan Yun. Tan Yun mengatakan ini, tentu saja, dia sopan. "Ya, Yuner, penampilanmu sangat memuaskan guru," ucap Lingxia Tianzun memuji. Pada saat ini, Mu Zhen Tianzun tersenyum dan berkata, "Guru, jika murid menekan alam, itu pasti bukan lawan saudara junior, jadi aku tidak akan belajar dari saudara junior," ucap Mu Zhen Tianzun. Pada saat ini, kakak senior Yun Liu Shenwei berkata sambil tersenyum, "Guru, jika murid menekan alam, itu bukan lawan dari adik laki-lakinya," ucap Yun Liu Shen. "Aku juga," kata saudara laki-laki ke-9 Zhao Yuan. Saat ini, hanya Yu Chihao, Zhao Wuyi, dan Yang Yuxin yang belum membuat pernyataan. "Kakak kedua, apa yang harus aku lakukan?" ucap Yang Yuxin yang berada di alam Raja Dewa kelas 2, berkata kepada Zhao Wu, "Jing Yun merampas pasir hisap emas dari ruang kita. Aku benar-benar ingin membalas dendam padanya, tapi jika kita menekan alam, kita sama sekali bukan lawannya," ucap Yang Yuxin lewat transmisi suara. "Iya, aku benar-benar marah," Zhao Wu secara genetik berkata, "Saudari junior keempat, saya akan mengujinya dengan metode yang kuat, jika dia tidak setuju, kami tidak akan berdiskusi dengannya," ucap Zhao Wuyi. Setelah transmisi suara, Zhao Wuyi memandang Tan Yun dan berkata dengan setengah tersenyum, "Adik junior kecil, bukankah Anda mengatakan sebelumnya bahwa jika saya bukan kakak senior ketiga, Anda akan memukul saya ke tanah," ucap Zhao Wuyi. "Yah, saya berkata," mengapa, kata Tan Yun ringan. "Tidak masalah," Zhao Wuyi berkata, "terus terang, kakak laki-laki ketiga dan saya mengambil jurusan teknik pemurnian, dan kemampuan untuk melompati tantangan tidak kuat. Dan saya hanya Raja Dewa kelas 1, bagaimana dengan ini? Saya tidak akan menekan kerajaan, Anda dan saya akan belajar dari satu sama lain," ucap Zhao Wuyi. Mendengar ini, sebelum Tan Yun dapat berbicara, Li Xin mengerutkan kening, "Zhao Wuyi, apakah Anda tidak malu mengatakan itu? Kemampuanmu untuk melompat kodok tidak kuat. Semakin tinggi levelnya, semakin lemah kemampuan untuk menantangnya, meskipun kamu adalah Raja Dewa kelas 1,
kamu dapat mengalahkan Raja Dewa tingkat 4 dan memiliki kekuatan untuk bertarung melawan Raja Dewa tingkat 5. Kemampuan Anda untuk melompat katak tidak kuat, ada juga, Jing Yun hanya Kaisar Suci kelas 2, biarkan Anda menekannya ke Kaisar Suci tingkat 8, Anda sudah 6 alam kecil yang lebih tinggi darinya, apa yang kamu inginkan, ucap Li Xiyin. Pada saat ini, Li Ximin setuju, ya, jangan berlebihan. Dari awal hingga akhir, Anda telah mencari masalah dengan saudara Jing Xian, ucap Li Ximin. Mendengarkan kata-kata anak-anak itu, wajah Ling Xia Tianzun menjadi suram, menatap mata Zhao Wuyi, menunjukkan ketidakpuasannya yang tidak terselubung. Wuyi, jika kamu tidak menekan wilayahmu, kamu akan menindas Yuner. Jangan katakan Yuner tidak setuju, begitu pula gurumu, ucap Ling Xia Tianzun. Mendengar ini, Zhao Wuyi buru-buru bersujud, guru, tenang, murid tahu apa yang salah, ucap Zhao Wuyi. Pada saat ini, Tan Yun tiba-tiba berbicara, dan kata-kata berikut membuat Ling Xia Tianzun tercengang. Guru, murid ini menyetujui permintaan kakak ketiga, Tan Yun berkata, sejujurnya, murid ini juga ingin tahu di mana batas tantangan lompatan katak murid ini. Namun, murid ini punya permintaan, dan saya juga bertanya kepada guru, ucap Tan Yun. Ling Xia Tianzun berkata, kamu bisa mengatakannya, ucap Ling Xia Tianzun. Tan Yun berkata, lapor kepada guru, saudara ketiga tidak menekan alam, dan murid ini akan pergi keluar untuk menghadapinya. Kamu tahu, pedang tidak memiliki mata, ketika murid habis-habisan, aku khawatir aku tidak akan bisa memegang tangannya dan melukainya, dan itu akan menjadi buruk, ucap Tan Yun. Ling Xia Tianzun bertanya dengan rasa ingin tahu, Yun, apakah itu karena kamu percaya diri dan memiliki kekuatan untuk bersaing dengan 3 kakak laki-lakimu, ucap Ling Xia Tianzun. Ya, guru. Tan Yun berkata, murid khawatir bahwa begitu aku melepaskan tangan dan kakinya, aku akan melukai kakak laki-laki ketiga dan mempengaruhi hubungan antara kakak laki-laki, ucap Tan Yun. Mendengar kata-kata Tan Yun, hidung Zhao Wuyi bengkok. Menurutnya, dia memiliki kekuatan untuk melawan Raja Dewa tingkat kelima, dan bahkan jika Tan Yun lebih kuat dalam tantangan lompatan, apakah mungkin dia masih bisa mengalahkan Raja Dewa tingkat kelima dengan tingkat Kaisar Suci tingkat 2? Zhao Wuyi tidak bisa dipercaya. Yah, guru mengerti, setelah memikirkannya, Ling Xia Tianzun memandang Zhao Wuyi dan berkata, karena adik laki-lakimu telah mengatakannya, maka guru akan menyetujui pertarungan di antara kamu. Yuner dan Wuyi, untuk kata-kata jelek guru, selama kamu tidak saling menyakiti, guru tidak akan ikut campur. Juga, tidak peduli siapa yang terluka, kamu tidak bisa menahan dendam, dan kamu tidak bisa membalas dendam secara pribadi, mengerti, ucap Ling Xia Tianzun. Tan Yun dan Zhao Wuyi berkata serempak, murid mengerti. Iya, Ling Xia Tianzun berkata, kalau begitu mari kita mulai, ucap Ling Xia Tianzun. Pada saat ini, Zhao Wuyi memikirkan saran Yu Qihao, dia berkata, ingatlah untuk bernapas untukku dan pukul dia dengan keras, ucap Yu Qihao. Zhao Wuyi berkata pelan, kakak senior kedua, jangan khawatir, aku tahu apa yang harus dilakukan, ucap Zhao Wuyi. Setelah transmisi suara, Zhao Wuyi berharap saat Tan Yun tersenyum dan menyembunyikan pisaunya, adik muda, tempat ini terlalu kecil, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana kalau kita pergi ke lautan awan untuk bertarung, ucap Zhao Wuyi. Tan Yun tersenyum ringan, kakak ketiga, itu maksudku, tolong, ucap Tan Yun. Oke, cukup menyegarkan, ucap Zhao Wuyi menjawab dan naik ke udara, berubah menjadi seberkas cahaya, menembak ke lautan awan di atas istana ilahi Hongmeng. Wosh! Tan Yun berubah menjadi bayangan ungu, mengikuti dari belakang. Setelah itu, Ling Xia Tianzun dan yang lainnya naik ke langit satu demi satu, tergantung di lautan awan yang luas, menyaksikan Tan Yun dan Zhao Wuyi dari kejauhan. Zhao Wuyi memandang Tan Yun dan memasang penampilan yang bermartabat, adik muda, jalan kembali ke guru diciptakan oleh guru kita, tidak ada keraguan bahwa itu adalah latihan nomor 1 di alam Dewa Hongmeng. Itu adalah 10.000 pedang, 10.000 pedang, dan 10.000 tombak. Sebagai kakak senior, saya harus memberitahu Anda, mana dari 3 latihan utama yang Anda gunakan, saudara, saya akan menggunakan metode manapun untuk berurusan dengan Anda, ucap Zhao Wuyi. Mendengar ini, Tan Yun mengabaikan Zhao Wuyi dan berkata sambil mencibir,
kakak ketiga, dari mana kamu datang dari begitu banyak omong kosong, yang mana yang ingin kamu gunakan seperti itu? Kamu bisa melakukan seni bela diri, dan kamu bahkan bisa bersaing dalam seni bela diri, ucap Tan Yun. Setelah mendengar ini, Zhao Wei menyipitkan matanya dan berkata melalui suaranya, Jing Yun, kamu tidak tahu apa yang baik atau buruk, kakak senior berjanji untuk mengalahkan kamu di mana-mana. Pertempuran, ucap Zhao Wei. Zhao Wei mengeluarkan suara keras dan mengguncang langit, dia membalik tangan kanannya, dan tombak ajaib dengan atribut waktu dan ruang muncul dari udara tipis dari tangan kanannya. Sekte tombak Wandao, ucap Zhao Wei. Zhao Wei tampak serius, dan kekuatan Raja Dewa Ruang dan Waktu di tubuhnya seperti sungai yang mengalir deras, dengan panik mengalir ke tombak ajaib di tangannya. Bas! Tiba-tiba, aura menakutkan meletus dari pistol, menyebabkan lautan awan yang luas langsung ditutupi dengan celah ruang gelap seperti sarang laba-laba. Siapapun yang memiliki tombak ajaib dengan atribut angin dan guntur atau atribut kuno, bantu aku, ucap Tan Yun. Di lautan awan yang luas, Tan Yun berdiri di udara, melihat kembali ke kerumunan dan berkata, Adik junior kecil, aku memilikinya, ucap Ling Huting menjawab dengan lambaian tangan kanannya dan menembakkan senjata hebat tingkat ke-11 ke arah Tan Yun. Dengan kultivasi Kaisar Suci kelas 2 Tan Yun, dia hanya bisa mengerahkan kekuatan senjata ilahi kelas atas tingkat ke-11 paling banyak. Dapat dilihat dari senjata ajaib yang diberikan Ling Huting kepada Tan Yun, bahwa Ling Huting sangat bijaksana dan teliti dalam pekerjaannya. Dia tahu bahwa jika dia memberi Tan Yun tombak ajaib tingkat ke-12, itu akan sama kuatnya dengan memberi Tan Yun senjata tingkat ke-11 yang luar biasa. Terima kasih saudara kelima, ucap Tan Yun. Saat Tan Yun mengulurkan tangannya untuk menangkap tombak ajaib, angin dan sifat guntur di tubuhnya melonjak dengan ganas dan menyuntikkannya ke dalam tombak ajaib. Segera, tombak ajaib itu meraung dengan guntur dan memekakkan telinga. Pada saat ini, semua orang yang menonton pertempuran dapat melihat bahwa setelah Tan Yun melihat Zhao Wei melakukan sekte tombak Wandao, dia juga akan menggunakannya. Semua orang yang hadir tahu bahwa, apakah itu sekte tombak Wandao, sekte pedang Wandao, atau sekte pedang Wandao, itu cocok untuk orang-orang dengan atribut apapun untuk berlatih. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa kekuatan atribut yang berbeda-berbeda. Dan Tan Yun menggunakan atribut angin dan guntur untuk melemparkan 10.000 sekte tombak, dan Zhao Wei menggunakan atribut waktu dan ruang untuk melemparkan. Boom, boom. Zhao Wei tertinggal di langit, dengan gerakan misterius dan tak terduga, menari tombak ajaib di tangannya, tiba-tiba, satu demi satu bayangan senjata besar berisi kekuatan Raja Dewa Waktu dan Ruang, seperti teratai raksasa mekar dari lautan awan yang luas. Boom! Di lautan awan di sisi lain, Tan Yun juga menari tombak ajaib dengan gerakan misterius. Segera, satu demi satu, ribuan bayangan tombak berisi kekuatan Kaisar Angin Suci dan guntur mekar dari kehampaan. Pada saat ini, termasuk Mu Zhen Tianzun dan Lingxia Tianzun, semua orang tidak optimis tentang Tan Yun dan percaya bahwa Tan Yun akan kalah. Ada dua alasan. Pertama, dua atribut waktu dan ruang pada awalnya dimaksudkan untuk menekan atribut angin dan guntur. Kedua, yang digunakan Zhao Wei adalah kekuatan Raja Dewa Ruang dan Waktu, dan dia masih harus menghancurkan kekuatan Kaisar Suci Angin dan Guntur Tan Yun. Semua orang tahu bahwa dalam keadaan normal, kekuatan Kaisar Suci tidak dapat bersaing dengan kekuatan Raja Dewa. Karena itu, semua orang mengira Tan Yun akan kalah. Tapi apa yang terjadi selanjutnya di luar dugaan semua orang, dan semua orang merasa sangat terkejut. Adik muda, aku ingin kamu tahu bahwa mudah bagiku untuk mengalahkanmu, ucap Zhao Wei. Zhao Wei mencibir, dan tiba-tiba berteriak, Sekte Tombak Wandao, 10.000 tombak pembunuh iblis, ucap Zhao Wei. Tembakan Zhao Wei adalah yang paling kuat kekuatan gaib tertinggi dalam 10.000 tombak. Boom, boom, tiba-tiba, langit dalam radius jutaan li runtuh, menyebabkan Tan Yun jatuh ke dalam lubang raksasa yang gelap gulita. Pada saat berikutnya, 10.000 cahaya tombak penuh berisi kekuatan Raja Dewa Waktu dan Ruang, meluncur melalui lubang raksasa ruang gelap dengan kecepatan tinggi, dan bergegas menuju Tan Yun. Sinar tombak Zhao Wei mengandung kekuatan Raja Dewa Waktu dan Ruang, jadi kecepatannya sangat cepat sehingga Tan Yun tidak bisa mengelak.
Ibu, kamu harus siap menyelamatkan Jing Yun kapan saja, kata Li Xiyin cemas. Yah, ibu tahu. Lingxia Tianzun berhenti, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu, mengerutkan kening, dan ekspresi kekecewaan di matanya. Guru, adik laki-laki itu jelas hanya sedikit kulit dari sekte tombak Wandao. Pada saat ini, Yang Yuxin berkata, dengan sedikit ejekan dalam kata-katanya. Pada saat ini, di hadapan Lingxia Tianzun dan yang lainnya, Tan Yun juga menunjukkan kekuatan supernatural tertinggi dari sekte tombak Wandao, yaitu 10.000 setan pembunuh tombak. Meskipun Tan Yun berhasil, dan melepaskan 10.000 cahaya tombak yang berisi kekuatan Kaisar Suci Angin dan Guntur. Namun, 10.000 cahaya tombak yang dilemparkan oleh Tan Yun melakukan perjalanan melalui lubang raksasa di ruang gelap gulita. Meskipun sangat indah, aura yang dipancarkannya lebih lemah daripada aura yang dilepaskan oleh 10.000 lampu tombak Zhao Wuyi. Ini seperti aura tombak Tan Yun adalah kunang-kunang, dan aura tombak Zhao Wu adalah milik matahari. Di mata siapapun, seperti yang dikatakan Yang Yuxin, dari aura tombak yang ditunjukkan Tan Yun, dipastikan bahwa Tan Yun tidak mengerti arti sebenarnya dari membantai iblis dengan 10.000 tombak. Aduh, Luo Yu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia mengira Tan Yun akan melakukan serangan balik dan mengalahkan Zhao Wuyi, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa 10.000 tombak iblis pembantai Tan Yun begitu lemah. Tepat ketika semua orang percaya bahwa Tan Yun pasti akan kalah, ketika Lingxia Tianzun siap menyelamatkan Tan Yun kapan saja, maka adegan yang terjadi membuatnya merasa sangat terkejut. Tapi lihat, Tan Yun berdiri di udara, dan sementara rambutnya menari, dia tiba-tiba berteriak. Pembunuhan dengan 10.000 senjata, ucap Tan Yun. Beberapa saat yang lalu, jika nafas tombak Tan Yun adalah kunang-kunang yang lembut, maka pada saat ini, itu adalah matahari yang menyengat. Keganasannya mengerikan, membuat 10.000 cahaya tombak Zhao Wuyi redup. Apa yang terjadi? Kamu jelas sama denganku yang menggunakan 10.000 tombak untuk membunuh iblis, mengapa berbeda? Zhao Wuyi merasakan nafas tombak Tan Yun, dan berseru, milikku adalah kekuatan waktu dan Raja Dewa Ruang Angkasa, dan milikmu hanya kekuatan Kaisar Suci Angin dan Guntur, tetapi telah menjadi lebih kuat dari nafasku. Kemudian, Zhao Wu tersenyum lagi, hahaha, aku mengerti, kamu hanya menunjukkannya, ucap Zhao Wuyi. Tawa Zhao Wuyi berhenti tiba-tiba, seolah-olah dia melihat adegan ketakutan yang luar biasa, dan berteriak dengan suara serak. Ah, bagaimana ini bisa terjadi? Guru selamatkan aku, ucap Zhao Wuyi. Boom, boom. Namun, ketika tombak kekuatan Kaisar Suci Tan Yun dan 10.000 tombak waktu dan ruang Zhao Wuyi saling bertabrakan, 10.000 tombak Zhao Wuyi dikalahkan seperti bambu patah. Pembantaian 10.000 tombak iblis yang dilakukan Zhao Wuyi, menghadapi pembantaian iblis tombak 10.000 Tan Yun, sama rapuhnya dengan keramik. Setelah itu, 10.000 tombak Tan Yun menyala, meskipun nafasnya anjlok. Napasnya turun, tapi dia masih melahap Zhao Wuyi dengan keras. Tidak ada keraguan bahwa jika tertelan, Zhao Wuyi akan mati dan bahkan Bui pun tidak akan tertinggal. Karena itu, dia panik. Takut. Pada saat ini, nafas kematian menyelimuti hatinya, dan dia tanpa sadar berteriak. Jangan panik, aku akan menyelamatkanmu, ucap Lingxia Tianzun. Ketika Lingxia Tianzun berbicara, dia menghilang dari tempat itu, melewati tombak Tan Yun Wandao dengan kecepatan tinggi, dan terbang menuju Zhao Wuyi. Pada saat yang sama saat dia terbang, rambut Lingxia Tianzun menari, dan tubuhnya melonjak dengan kekuatan abadi yang besar. Kekuatan abadi itu seperti matahari yang terik, pecah dari lubang raksasa ruang gelap, dan dengan keras menelan 10.000 lampu tombak Tan Yun. Bang bang bang. 10.000 cahaya tombak Tan Yun segera hancur dari kehampaan, menjadi tidak terlihat, dan menghilang di udara. Saat berikutnya, ketika lubang luar angkasa raksasa menghilang, lautan awan masih menjadi lautan awan, dan langit masih biru, seolah-olah pemandangan mengerikan barusan tidak pernah terjadi. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Zhao Wuyi digantung di lautan awan, berkeringat deras, dan jubahnya basah oleh keringat. Wajahnya pucat, tidak berdarah, gemetaran, menatap Tan Yun di seberang lautan awan, matanya mengungkapkan ketakutan dari lubuk hatinya. Dan yang lainnya menatap Tan Yun dan terkejut. Bukan saja mereka tidak bodoh, sebaliknya, siapa di antara orang-orang yang hadir yang tidak terlalu lihai?
Bahkan Li Xiyin dan Li Ximin yang tidak berlatih Sekte Tombak Wan Dao, menduga bahwa Tan Yun pasti telah mengadaptasi latihan. Betul sekali, itu pasti adaptasi dari teknik kultivasi untuk meningkatkan kekuatan magis 10.000 tombak untuk membantai iblis secara eksponensial. Yuner, Lingxia Tianzun tampak ngeri, dan terbang ke sisi Tan Yun, sangat bersemangat sehingga suaranya bergetar. Cepat dan beritahu guru, apakah kamu sendiri yang mengubah metode latihannya, ucap Lingxia Tianzun. Iya, Tan Yun berpura-pura dengan ekspresi bingung, dia berkata, Guru, murid suka mencoba dan mengubah latihan sejak saya masih kecil. Jadi, ketika saya berkultivasi teknik tombak 10.000 dao, saya mencoba mengubahnya, tetapi murid baru melakukannya, tidak menyangka bahwa kekuatannya akan begitu kuat, ucap Tan Yun. Mendengar kata-kata itu, Lingxia Tianzun berkata dengan penuh semangat, oke, itu bagus, seperti yang diharapkan dari murid master yang paling luar biasa, kamu sangat cerdas sehingga kamu benar-benar dapat mengubah latihan yang dibuat guru. Yuner, cepat bawakan, biarkan saya menunjukkan latihan yang dimodifikasi, ucap Lingxia Tianzun. Baiklah, guru, mohon tunggu sebentar, ucap Tan Yun membalikkan tangan kanannya, dan sebuah batu giok keluar dari tangannya. Segera, Tan Yun menyerahkannya kepada Lingxia Tianzun. Guru, tolong lihat, ucap Tan Yun. Lingxia Tianzun buru-buru mengambil slip giok dari teknik kungfu, melepaskan indera spiritualnya ke dalamnya, dan mulai mengamati. Setelah beberapa saat, Lingxia Tianzun melebarkan matanya yang indah, matanya menunjukkan keterkejutan yang luar biasa, dan dia berkata dengan linglung, ini sangat halus. Luar biasa, itu bisa diubah seperti ini. Saya pikir saya membuatnya sendiri tidak ada celah di Sekte Tombak Wan Dao, ternyata ada lebih dari satu celah, ucap Lingxia Tianzun. Pada titik ini, tubuh Lingxia Tianzun Miaoman mulai bergetar hebat, karena dia menemukan bahwa Tan Yun tidak hanya mengubah Wan Dao Spear Zongjue di Wan Dao Gui Zongjue, tetapi juga mengubah Wan Dao Sword Zongjue dan Wan Dao Dao Zongjue. Meskipun ada sedikit perubahan, tetapi dengan berlatih dengan cara ini, kekuatan yang ditampilkan tidak hanya menjadi lebih kokoh, tetapi juga lembut. Setelah waktu yang lama, Lingxia Tianzun menyingkirkan kesadarannya dan menatap Tan Yun dengan kaget dan lega di matanya. Yuner, tahukah kamu sangat luar biasa, ucap Lingxia Tianzun. Lingxia Tianzun tersenyum dan berkata, dunia mengatakan bahwa kemampuan mendiang Hongmeng Supreme untuk memodifikasi latihan tidak ada bandingannya di dunia, tetapi dalam pandangan guru, kemampuan Anda tidak kalah dengan Hongmeng Supreme. Guru ini optimistis. Guru telah menaruh harapan besar pada Anda, apakah Anda mengerti, ucap Lingxia Tianzun. Mendengar kata-kata itu, Tan Yun berdiri di udara dan dengan hormat berkata, Guru, aku mengerti, Guru, Anda dapat yakin, saya tidak akan mengecewakan Anda, ucap Tan Yun. Anak baik, Lingxia Tianzun tertawa terbahak-bahak. Dia diam-diam berkata kepada Li Xiyin, Xiyin, pemahaman Yuner tidak tertandingi di dunia, dan ibu telah memutuskan untuk menjadikannya suamimu apapun yang terjadi, ucap Lingxia Tianzun lewat transmisi. Mendengar transmisi suara Lingxia Tianzun, Li Xiyin mengerutkan bibirnya, dan wajahnya dipenuhi dengan kebahagiaan. Pada saat ini, Luo Yu tidak sabar untuk mengatakan, Guru, murid ingin melihat latihan yang telah diubah oleh adik laki-laki saya, ucap Luo Yu. Pergi, kembali ke mansion, lihatlah, ucap Lingxia Tianzun. Setelah itu, Lingxia Tianzun dan semua orang menukik dan terbang ke Istana Ilahi Hongmeng. Setelah memasuki Istana Tianzun, Lingxia Tianzun meminta 9 saudara dan saudari Tan Yun untuk melepaskan indera spiritual mereka dan memasuki slip batu giok, dan mulai mengamati dan mengingat formula revisi Tan Yun untuk kembali ke leluhur. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.